Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Indra. Nanti Bu, saya akan mengadakan coaching dengan rekan kerja saya. Boleh Ibu membantu saya Bu? Boleh Bu. Boleh Ibu nanti tolong observasi saya ya Bu. Oke Bu. Nah, terus sebelum coaching Ibu perlu kita ada kesepakatan. Kesepakatannya yaitu tentang rubrik di penilaian saat Ibu coaching seperti itu. Yang pertama Bu, nanti yang saya observasi yaitu alur tirta. Nah, ada nanti alur tirta ini belum atau Ibu sudah laksanakan alurnya seperti itu Bu ya. Ya, alur tirta. Kemudian yang kedua, pertanyaan Ibu berbobot seperti itu. Berbobot kepada si coaching, dia harus mudah memahaminya. Kemudian pertanyaan berbobot yaitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti si coaching merespon Ibu, maksudnya menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan seperti itu. Yang keempat, kita harus ada prinsip ya. Prinsipnya apa Ibu? Nah, saya buatlah di sini kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti itu ya. Nah, kemudian itu di pembuka. Nah, nanti saat Ibu coaching, nanti di intinya Ibu harus bisa mengetahui kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti seperti itu. Jadi sekarang bolehlah saya ajukan ke Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat coaching kepada coachingnya Ibu. Kompetensinya yaitu saya rasa si coachingnya itu nanti bisa menemukan solusi masalahnya sendiri seperti dari pertanyaan yang saya ajukan. Sangat tepat ya, seperti itu, mendengarkan aktif lah dia seperti itu ya. Itulah maksud Ibu kan. Kemudian selanjutnya Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi. Seperti yang pertama itu adalah kehadiran benih, dan yang berikutnya itu membuat pertanyaan yang berbobot. Oke Bu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting yaitu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tadi. Indikator yang mana dia? Seperti yang saya bilang tadi, dengan si coach berkomunikasi dengan saya, dia mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dengan arahan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan nanti. Oke, baik Bu. Nah, pra-observasi kita sudah selesai ya Bu ya. Dan sekarang silahkan Bu melaksanakan coachingnya. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Sepertinya saya lihat ini wajah Ibu ini kayaknya kurang bersemangat ini. Iya Bu, di sekolah saya ada masalah. Kira-kira apa masalahnya? Di kelas saya ada satu orang siswa yang kurang sadar untuk membuang sampah dari tempatnya Bu. Kurang sadar ini. Oke Bu, sebelum kita lebih lanjut nih, kira-kira apa sih yang mau tujuan dari percakapan kita hari ini? Tujuannya bagaimana cara saya supaya si anak ini sadar betul akan membuang sampah di tempat. Kesadaran orang tua. Nanti kalau boleh tahu sudah apa kira-kira bicara tersebut ini? Masa dia itu gara-gara jadi itu karena supaya kita tidak menangkal dia. Oke. Sudah apa kira-kira bicara tersebut ini? Masa dia itu gara-gara jadi itu karena supaya kita tidak menangkal dia. Oke.
yang terbiasa akan membuang sampah pada tempatnya. Jadi supaya anak-anak itu terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira ada nggak motivasi yang ibu berikan kepada si anak tersebut bagaimana supaya dia mau membuang sampah pada tempatnya? Kemarin kan informasi kami buatnya adanya nyanyiannya di samping yang sama langsung ambil. Tapi kali ini nggak saya terangkan. Berarti awalnya sudah pernah dibuat ya dalam bentuk nyanyian ya, tapi terakhir ini belum pernah ya. Oke, berarti kira-kira apa nih yang mau diterapkan supaya yang kemarin itu kembali lagi diterapkan? Apa yang mau lakukan berikutnya? Saya itu maunya kan mulai dari ke depan, mulai dari besok saya akan biasakan lagi seperti itu, yaitu di sambil tidak sampah langsung ambil. Pertama dikoordinir oleh satu kelas dulu begitu Bu. Kemudian kalau ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, tidak boleh lagi di sambil lihat sampah langsung ambil. Berarti memang metode itu sudah pernah berhasil ya. Oke, bisa juga itu nanti dilanjutkan ke ibu. Nah, kalau kita rating nih Bu dari rating 1 sampai 10, ibu apa yang sudah pernah ibu lakukan ini sudah rating berapa menurut ibu? Menurut saya sudah rating sekitar 70. 7 ya. Oke. Tapi mudah-mudahan kedepannya nanti mereka sadar sehingga ratingnya naik. Ya, berarti harapan ibu, berarti ibu punya harapan bahwa ibu akan menaikkan ratingnya ya, Bu, ya. Iya. Kira-kira ibu mau menaikkan ke rating berapa ibu? Ratingnya itu saya mau menaikkan ratingnya kira 85 gitu. 85 gitu ya. Ada nggak usaha ibu yang mau dilakukan supaya rating ini bisa mencapai 85? Ada. Nanti kira-kira usaha saya itu kan Ibu, saya akan membuat dulu ada polisi yaitu Bu. Sistemnya yang pertama opus, operasi pungut sampah di Bu. Semuanya nanti itu berlangsung jika ada bantuan dari teman-teman begitu Bu. Sehingga di sekolah itu akan ada budaya ya Bu. Ada opus, ada juga Lisa. Keren juga ya istilahnya ya, istilah opung dan istilah Lisa juga tadi ya Bu ya. Iya. Mantap, Bu. Semoga nanti upaya ibu ini bisa berhasil dengan lancar ya Bu. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu ibu untuk melaksanakan rencana ibu ini? Saya rasa yang bisa membantu saya teman-teman kepala sekolah dan bapak ibu guru supaya setiap kelas nanti ibu itu jadi terbiasa begitu. Diterapkan di kelas itu baru nanti sehari-hari juga ketika awal masuk ke lingkungan sekolah mereka juga terbiasa Bu. Selain itu juga Bu, saya ingin menerapkan kalau ketika pagi-pagi itu setiap anak itu harus membuang sampah, kesadaran melihat sampah yang bersehat. Wah, udah bagus juga ini rencana ibu ini ya. Oke, kapan nih Bu kira-kira ini rencana ini dilaksanakan Bu? Mulai besok. Cepat ya Bu ya. Iya Bu, jangan sampai kelupaan. Iya, mantap mantap. Oke Bu, semoga Bu apa yang ibu sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik. Ya kan, yang terakhir Bu, nih kira-kira apa ini komitmen ibu dengan rencana ibu ini? Komitmen akhir dari rencana ibu ini? Komitmennya nanti Bu, siswa itu sadar sendiri Bu, bukan hanya disuruh, bukan hanya dikasih hadiah, ataupun bukan hanya dikasih konsekuensi, mereka sadar dan juga semua yang ada di lingkungan sekolah itu sadar akan membuang sampah itu pada tempatnya, sadar akan bahaya ketika sudah banyak sampah dan Senang bercakap-cakap dengan ibu. saya juga merasa senang sekali. Terima kasih ya Bu karena berbagi pengalaman dengan Ibu. Pikiran saya tadi itu sudah tempat saya itu merasa gimana ya caranya. Tapi semenjak saya udah berbicara dengan Ibu, saya merasa lega begini. Syukurlah Bu kalau perasaan ibu begitu. Oke Bu, kira-kira ini udah jam mau pulang ibu. Iya Bu. Saya rindu mendengarkan cerita ibu kembali di kemudian hari karena saya ini penasaran bagaimana kelanjutan dari ibu nanti tentang rencana ibu ini. Oke ya Bu, kapan lagi kita bisa bertemu kembali Bu? Kira-kira 1 minggu lagi bisa ya Bu. Oke, boleh Bu, senang. Oke Bu, semoga semua berjalan dengan baik ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Siang Bu, Siang Bu. saya sudah selesai tadi siang Bu. Siang Ibu Indra. Saya tadi sudah selesai melakukan coaching Bu. Saya mau tanya bagaimana dari hasil coaching saya dengan coach saya.
Oke, terima kasih Bu Ida. Ibu tadi sudah melakukan coachingnya. Jadi sebagai penutupan dari saya akan saya beri lagi pertanyaan ya. Siap kan Ibu dengan pertanyaan saya? Nah, pertanyaan saya, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Menurut saya tadi saya sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan pertara. Yaitu ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawab. Ibu sudah menjawabnya. Kemudian saya nih berulang menyampaikan catatan hasil observasi saya kan begitu Bu, yang berbasis data Bu ya. Nah, jadi coaching itu tadi sudah sesuai alur kita. Yang mana tadi saya perhatikan berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian si kunci itu tadi sudah menemukan solusinya dengan menggalinya seperti itu. Nah, yang kemudian ini pertanyaan terakhir itu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan? Kalau menurut saya ingin lebih lagi belajar tentang alur cerita itu lebih baik lagi supaya untuk proses coaching berikutnya lagi saya bisa melakukan dengan baik. Oke Bu Ita, semoga kedepannya lebih